Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dengan saya Salma Asalia dari Prodi Perbankan Syariah YAI Nazatul Tulab. Nah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi murabahah. Nah, pengertian dasar akuntansi murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual ataupun pembeli, baik itu dari pihak nasabah ataupun bank. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau baik nakdan atau baik nakdan itu secara kontan atau tangguh atau kredit. Nah, perbedaan murabahah dengan penjualan biasa adalah dalam murabahah, penjualan ini memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan atau yang disepakati. Nah, pembeli dan penjual boleh melakukan negosiasi atas margin keuntungan tersebut. Sedangkan pembeli, yaitu jual beli, adalah memindahkan milik dengan ganti iwad atau iwad yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Sedangkan karakteristik murabahah transaksi jual beli murabahah ini adalah yang pertama itu proses pengadaan, penjual ingin mewakilkan atau tidak, kemudian uang di muka, ada diskon, cara pembayaran, kemudian kesulitan keuangan, dan kontrak perjanjian. Nah, yang pertama ada pengadaan. Nah, pengadaan ini adalah proses pengadaan barang murabahah atau aktivitas murabahah yang harus dilakukan oleh penjual. Sedangkan perwakilan ini jika penjual hendak mewakilkan kepada nasabah atau menggunakan akad wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga atau pihak supplier. Akan jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Jadi, selama penjual belum memiliki barang tersebut atau belum dibeli oleh penjual, maka itu tidak boleh. Kemudian uang muka. Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Nah, uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Kemudian diskon. Nah, diskon ini jika penjual mendapat diskon sebelum akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Ketika diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan di awal. Sedangkan jika tidak diatur dalam akad, maka diskon juga menjadi hak penjual. Cara pembayaran itu ada dua cara. Yang pertama itu secara tunai atau kontan. Kemudian yang kedua itu kredit atau tangguh. Jika pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan, tetapi besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka pembeli tidak boleh didenda atau keterlambatan kecuali pembeli tersebut tidak membayar karena lalai. Kemudian kesulitan keuangan. Nah, bagi nasabah, jika nasabah atau pembeli ini memiliki kesulitan untuk melakukan pembayaran, maka yang pertama itu ada cara menghapus sisa tagihan. Kemudian yang kedua itu membantu menjualkan objek murabahah. Kemudian melakukan
restrukturisasi piutang atau cara melihat poin-poin yang boleh kita pilih. Entah itu memberi potongan sisa tagihan atau melakukan penjadwalan ulang, kemudian melakukan restrukturisasi piutang atau melihat poin-poin yang ada pada ABC ini. Yang pertama itu memberikan potongan sisa tagihan ataupun melakukan penjadwalan ulang ataupun mengkonversi akad murabahah. Caranya dengan menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihannya. Kemudian kontrak perjanjian. Nah, sebaiknya penjualan ini tidak tunai karena dibuatkan kontrak atau perjanjian secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Nah, kontrak membuat antara lain besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, kemudian jaminan siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad dan lain sebagainya. Untuk menghindari resiko, penjual dapat meminta jaminan. Nah, jenis murabahah ini ada dua. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan dan yang tanpa pesanan. Nah, murabahah dengan pesanan ini biasanya penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli. Kemudian, murabahah dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Nah, sedangkan murabahah tanpa pesanan ini biasanya tidak bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembelian karena murabahah tanpa pesanan ini tidak mengikat. Nah, jenis akad murabahah dengan pesanan ini contohnya, yang pertama, melakukan akad murabahah, yaitu antara pihak pembeli nasabah kepada bank, melakukan akad murabahah. Kemudian penjual memesan atau membeli dari supplier. Kemudian jika sudah disepakati, maka barang dari produsen diserahkan kepada penjual. Nah, kemudian yang keempat ini, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembayaran oleh pembeli. Sedangkan tanpa pesanan ini, yang pertama, pihak nasabah melakukan akad murabahah kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan pembayaran oleh pembeli. Ini tanpa pesanan. Nah, dasar-dasar Al-Quran ini terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar. Referensinya bisa kalian baca sendiri ya nanti di akhir. Kemudian di sini ada rukun dan ketentuan murabahah. Yang pertama itu adalah pelaku, ada penjual, ada juga pembeli. Nah, untuk akad anak kecil ini tidak dianggap sah jika seizin walinya. Kemudian ada objek jual beli. Barang harus dapat diambil manfaatnya, kemudian barang juga dapat dimiliki oleh penjual, barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Kemudian ada objek jual beli, ada ijab kabul. Nah, perlakuan akuntansi murabahah. Akuntansi untuk penjual ini, contohnya pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka aset murabahah bertambah, kemudian kas ini berkurang di kredit.
aset murabahah ini bertambah di debit, kas ini berkurang di kredit. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat akan ditanggung penjual. Jadi beban bertambah di debit, sedangkan aset murabahah ini berkurang di kredit. Nah, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat ini, maka kerugian bertambah di debit, aset murabahah berkurang di kredit. Sedangkan ini ada akuntansi untuk penjual. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad murabahah. Maka jurnalnya ditulis aset murabahah ini bertambah di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Untuk menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka kas bertambah, kemudian utang ini bertambah di kredit. Kemudian menjadi tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, maka kas bertambah di debit, keuntungan murabahah berkurang di kredit. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka kas ini bertambah di debit, kemudian pendapatan operasional lain ini berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk penjual, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli. Maka jurnalnya hutang berkurang di debit, kas bertambah di kredit. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Maka hutang ini bertambah di kredit, kas berkurang di utang bertambah di debit, kas berkurang di kredit, kemudian dana kebajikan ini bertambah di debit. Dana kebajikan pendapatan denda ini berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk penjual, maka pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional. Maka beban piutang tertagih itu bertambah di debit, penyisihan piutang tak tertagih itu berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk penjual, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran. Murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan dapat langsung diakui, maka jurnal yang ditulis kas bertambah di debit, piutang murabahah bertambah di debit, aset murabahah berkurang di kredit, dan keuntungan berkurang di kredit. Akuntansi untuk penjual, jika apabila lebih dari 1 periode, maka keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihan kecil, jurnal sama dengan butir diakui secara profesional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Nah, jurnalnya pada saat penjualan kredit dilakukan, maka piutang murabahah ini bertambah di debit, aset murabahah berkurang di kredit, keuntungan tangguhan berkurang di kredit.
pada saat penerimaan angsuran, kas bertambah di debit, piutang murabahah berkurang di kredit. Nah, keuntungan tangguhan ini bertambah di debit. Keuntungan murabahah berkurang. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Dicatat dengan cara yang sama pada poin yang kedua. Hanya saja jurnal pengakuan keuntungan ini saat penerimaan angsuran dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih. Sedangkan akuntansi untuk penjual, potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah dan dapat dilakukan dengan cara diberikan pada saat pelunasan. Maka jurnalnya kas bertambah di debit, keuntungan ditangguhkan bertambah di debit. Kemudian piutang murabahah ini berkurang di kredit, keuntungan murabahah berkurang di kredit. Ini setelah dikurangi potongan pelunasan. Sedangkan memberikan setelah pelunasan, maka penjual menerima pelunasan dan membayarkan potongan kepada pembeli. Maka jurnal pada saat penerimaan piutang ini dari pembeli itu kas bertambah di debit, keuntungan ditangguhkan bertambah di debit, piutang murabahah berkurang di kredit, kemudian keuntungan murabahah berkurang di kredit. Pada saat pengembalian kepada pembeli, maka keuntungan murabahah bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk penjual, jika potongan diberikan karena adanya penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Nah, kas ini bertambah di debit, keuntungan ditangguhkan bertambah, beban bertambah, kemudian piutang murabahah berkurang, keuntungan murabahah berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk penjual, denda dikenakan jika pembeli ini lalai atau mengentengkan pembayaran tersebut dalam melakukan kewajibannya. Maka denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Maka dana kebajikan kas bertambah, dana kebajikan pendapatan denda ini berkurang. Akuntansi untuk penjual, pengakuan dan pengukuran uang muka. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah perhitungan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Maka jurnalnya terkait dengan penerimaan uang muka ini, penerimaan uang muka dari pembeli ini kas bertambah, kemudian utang lain uang muka murabahah ini berkurang di kredit. Apabila murabahahnya dilaksanakan, maka utang lain uang muka ini bertambah, piutang murabahah ini berkurang. Sehingga untuk penentuan margin keuntungan berdasarkan atas nilai piutang. Maka akuntansi untuk penjual, pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisih dikembalikan pada calon pembeli. Maka utang lain uang muka murabahah ini bertambah di debit, pendapatan operasional berkurang di kredit, kas atau utang ini berkurang di kredit. Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat minta pembeli untuk membayarkan kekurangannya. Maka kas atau piutang ini bisa. Akuntansi untuk penjual, pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar
dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli. Maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. Maka utang lain uang muka murabah bertambah di debit, pendapatan operasional berkurang di kredit, kemudian kas atau utang murabah ini berkurang di kredit. Sedangkan pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli. Maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya. Maka kas piutang bertambah di debit, utang lain atau uang muka murabah bertambah di debit, pendapatan operasional berkurang di kredit. Maka pesanan dibatalkan dan perusahaan menanggung kekurangannya, atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan. Maka di jurnalnya ditulis utang lain uang muka murabah bertambah di debit, pendapatan operasional ini berkurang di kredit. Maka untuk akuntansi penjual, penyajian piutang murabah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Maka saldo piutang murabah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontrak account piutang murabah. Nah, pengungkapannya, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabah tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabah, janji pemesanan dalam murabah berdasarkan pemesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 0101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sedangkan akuntansi untuk membeli, aset yang diperoleh melalui transaksi murabah diakui sebagai biaya perolehan murabah. Maka aset ini bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Utang yang timbul dari transaksi murabah tangguh diakui sebagai utang murabah sebesar harga beli yang disepakati. Maka aset dicatat sebesar biaya perolehan tunai dan selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabah tangguhan. Maka aset bertambah di debit, beban murabah tangguhan bertambah di debit, utang murabah berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk pembeli, jika ada uang muka, maka uang muka ini bertambah di debit, kas bertambah di debit, aset murabah bertambah di debit, beban murabah tangguh bertambah di debit, uang muka berkurang di kredit, utang murabah berkurang di kredit. Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai kerugian, maka kas bertambah di debit, kerugian berkurang di kredit, uang muka berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk pembeli, beban murabah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabah. Maka utang murabah ini bertambah di debit, kas berkurang di kredit, beban bertambah di debit, beban murabah tangguh ini berkurang di kredit. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabah diperlakukan sebagai pengurangan beban murabah tangguhan. Maka jurnal diskon pembelian yang diterima setelah akad murabah, kas bertambah di debit, beban murabah tangguh berkurang di kredit. Jurnal potongan pelunasan dan potongan utang murabah ini bertambah di debit, beban bertambah di debit, kas berkurang di kredit, beban murabah tangguh ini berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk membeli, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akan diakui sebagai kerugian. Maka kerugian bertambah di debit, kas atau utang ini berkurang di kredit. Sedangkan akuntansi untuk pembeli ini penyajian beban murabah. Akuntansi untuk membeli penyajian beban murabah tangguhan disajikan sebagai pengurangan utang murabah.
Dan untuk pengungkapan, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.